Jika video ini tembus 200 like, akan ada saldo dana atau pulsa gratis. Dan setiap tembus 1000 subscriber pada channel ini, saya akan berikan saldo gratis pada akun real binomo Anda. Untuk syarat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi lonceng. Berikan komentar terbaik kalian dan jangan lupa tinggalkan nomor HP pada kolom komentar. Pemenang akan saya umumkan pada video selanjutnya. Halo Sobat Binary Trading, kembali lagi di channel Binary Trading. Di video kali ini saya akan membahas apa itu grafik candlestick. Dan bagi kalian yang terjun di dunia trading forex atau binary option, kalian harus memahami video ini betul-betul. Dan buat kalian yang ingin mengikuti giveaway, silahkan ikuti persyaratan di awal video. Tonton terus videonya dan langsung aja ke pembahasannya. Apa itu candlestick? Candlestick adalah salah satu jenis grafik yang ditandai dengan bentuk lilin dan digunakan sebagai metode membaca pergerakan suatu mata uang yang menampilkan harga sekuritas tinggi, rendah, pembukaan dan penutupan di suatu periode. Teman-teman juga bisa mengingatnya dengan mudah jika ada pergerakan suatu mata uang atau saham yang ditandai dengan bentuk grafik lilin. Lilin tersebut disebut juga candlestick. Oke, next. Di suatu pergerakan saham atau mata uang, pastinya ada naik atau turun. Dan di jenis grafik candlestick, naik dan turun tersebut dibagi menjadi dua nama, yaitu ada bearish dan bullish. Jadi di sini candle bearish diartikan dengan candle penurunan atau turun, di mana di sini ada penjual yang diidentifikasikan dengan candle berwarna merah. Dan sebaliknya, candle bullish di sini diartikan sebagai candle naik atau kenaikan, di mana di sini ada pembeli ya, yang diidentifikasikan candle berwarna hijau. Bagi yang bertanya, mengapa disebut juga candle bullish atau bearish? Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, bullish diartikan dengan banteng dan bearish diartikan dengan beruang. Kenapa dinamakan banteng dan beruang? Ini hanya perumpamaan atau istilah ya. Jadi banteng memiliki tanduk ke atas, yang berarti dalam perkelahian si banteng akan melawan ke atas. Dan sebaliknya, beruang memiliki cengkraman dan cakar di tangannya. Dalam perkelahian, beruang akan melawan ke arah bawah. Jadi nama bullish dan bearish di sini dinamakan dan diistilahkan dalam perkelahian hewan tersebut. Oke, next. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh apa saja bentuk dan nama-nama pada candle bullish dan bearish, dan ada juga candle doji, teman-teman wajib dan harus bisa bagaimana cara membaca candlestick. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membaca candlestick. Saya ambil dua contoh dari bearish dan bullish. Pada candlestick bearish dan bullish terdapat garis dan terdapat juga badan. Yang saya beri panah di sini disebut garis atau disebut juga dengan sumbu. Dan yang saya beri panah di bagian yang berisi itu adalah badan ya, atau disebut juga dengan body. Oke. Jika ada garis yang berada di atas badan, disebut juga sumbu atas atau upper shadow. Dan sebaliknya, jika ada garis yang berada di bawah badan, disebut juga sumbu bawah atau lower shadow. Oke, saya lanjutkan di bearish terlebih dahulu. Pada candle bearish, perdagangan dimulai pada badan bagian atas yang disebut juga dengan harga awal. Kemudian perdagangan akan ditutup pada badan bagian bawah yang disebut juga harga akhir. Dan untuk garis atas di sini atau upper shadow disebut juga harga tertinggi. Sebaliknya, untuk lower shadow disebut juga harga penawaran terendah. Saya lanjutkan ke bullish. Untuk candle bullish kebalikannya dari candle bearish ya. Jadi untuk perdagangan dimulai di badan bagian bawah. Kemudian perdagangan berakhir di badan bagian atas. Dan untuk garis atas dan garis bawah di sini sama seperti candle bearish, yaitu sumbu atas untuk harga tertinggi dan sumbu bawah untuk harga terendah. Saya berikan contoh lagi dalam bentuk
candle bearish. Perdagangan akan dimulai di bagian badan atas, kemudian ditutup pada bagian badan bawah. Dan untuk sumbu bagian bawah di sini adalah harga penawaran terendah. Dan kebalikannya dari candle bearish, di candle bullish dimulai dari badan bagian bawah, kemudian ditutup di badan bagian atas. Lalu untuk garis atas di sini harga penawaran tertinggi. Sebelum teman-teman melanjutkan ke step berikutnya, teman-teman harus mengerti dan memahami tentang cara membaca candlestick ini ya. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Ada pembeli atau buyer melakukan perdagangan transaksinya di awal di sini. Kemudian pembeli ini sempat membeli dengan harga tertinggi sampai di ujung sini. Setelah buyer atau pembeli ini tidak kuat menahan harga tertinggi ini, kemudian terjadilah penurunan harga di titik ini. Jadi harga akhir di sini harga deal ya teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu, teman-teman bisa pahami dan pelajari terlebih dahulu. Kurang lebih hanya dibalik-balik saja ya teman-teman ya. Jika sumbu di atas atau sumbu di bawah, dan bullish atau bearish juga hanya kebalikannya saja. Oke, jika kalian sudah memahami ini, di next video saya akan bahas apa saja nama-nama pada candlestick bearish, candlestick bullish, dan doji ya teman-teman. Karena namanya berbeda-beda, pastinya bentuknya juga berbeda. Dan di bentuk-bentuk candlestick yang berbeda dan bermacam-macam ini bisa membantu teman-teman untuk membaca arah suatu pergerakan mata uang. Jadi hanya bermodalkan mengingat pola candlestick bisa membantu teman-teman untuk profit ya. Apa saja bentuk pola candlestick dan namanya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng. Dan kita lanjut di next video.